PSIM Yogyakarta taklukkan Madura United 2-0 di laga uji coba, 2 gol lewat bola mati. Beginilah respon Coach Alfredo Vera. Pelatih Madura United ungkap jadwal uji coba selanjutnya, ada perubahan lawan. Persib umumkan pemain anyar, lewat karangan bunga. Di sisi lain, Persib juga akan menjalani TC di Thailand, selama 10 hari, dan 3 laga uji coba. Semen Padang FC rekrut Ronaldo Kuate meski cedera, pelatih Almeida, kami tahu dan siap bantu. Menarik untuk kita bahas. Seperti apakah beritanya? Berikut ini adalah berita selengkapnya. Halo Sobat Rosya TV dimanapun berada, kini berjumpa lagi dengan saya. Dalam video ini Rosya TV akan membahas seputar berita terupdate sepak bola Madura United FC dan klub Super League lainnya. Pertama, datang dari Madura United FC. PSIM Yogyakarta berhasil menundukkan Madura United dengan skor 2-0 dalam laga uji coba yang digelar hari ini, Selasa tanggal 16 Juli tahun 2025, di tengah agenda training center TC, Madura United di Yogyakarta. Pertandingan berjalan ketat sejak menit awal, namun PSIM tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Gol pertama tercipta melalui titik putih setelah wasit memberikan hadiah penalti kepada tim tuan rumah menyusul pelanggaran di kotak terlarang. Eksekusi penalti berjalan mulus dan membawa PSIM unggul 1-0. Tak berhenti di situ, PSIM menggandakan keunggulan lewat tendangan bebas yang dieksekusi dengan sempurna. Bola meluncur deras melewati pagar hidup dan tak mampu dijangkau kiper Madura United. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Laskar Sape Kerap yang tengah mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi Super League 2025/2026. Pelatih tetap optimistis dan menyebut laga ini sebagai ajang pembelajaran untuk memperbaiki koordinasi dan ketajaman tim. Sementara itu, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi PSIM dalam menyongsong kompetisi Liga 2, sekaligus menunjukkan progres positif dalam proses pematangan skuad. Di sisi lain, pelatih Madura United, Alfredo Vera, angkat bicara usai timnya menelan kekalahan 0-2 dari PSIM Yogyakarta dalam laga uji coba yang digelar selama training center TC di Yogyakarta tersebut. Dalam laga tersebut, Madura United harus mengakui keunggulan PSIM lewat 2 gol yang tercipta dari skema bola mati, 1 melalui penalti dan 1 lagi dari tendangan bebas. Tim pelatih sudah bikin uji coba seperti ini untuk, ya, kita lihat, coba pemain-pemain dan lihat apa yang kekurangan. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita perbaiki ke depan, ungkap Coach Alfredo Vera usai pertandingan. Meski kalah, pelatih asal Argentina itu menilai kedua tim bermain seimbang dan tidak terlalu terpaku pada hasil akhir. Dari yang saya lihat di pertandingan, dua tim saling seimbang. Kita kalah karena penalti dan free kick. Tapi kita tidak mau hanya cari-cari kesalahan saja, tambahnya. Uji coba ini menjadi bagian dari evaluasi tim selama menjalani pemusatan latihan, sekaligus kesempatan bagi tim pelatih untuk mengukur kesiapan para pemain menjelang kompetisi resmi Super League 2025/2026. Berita menarik selanjutnya, yaitu, datang dari pelatih Madura United yang memberikan bocoran terkait agenda uji coba berikutnya dalam rangkaian training center TC di Yogyakarta. Ialah, seberapa uji coba ke depan, tanggal 19 lawan Jepara. Lalu tanggal 26 rencana kemarin lawan Solo, tapi mungkin kita akan ganti untuk tim lain. Karena pertandingan pertama kita lawan mereka, ungkap pelatih Madura United kepada awak media usai pertandingan di Stadion Mandala Krida, Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Madura United akan tetap menjalani laga uji coba melawan Persijap Jepara pada tanggal 19 Juli tahun 2025. Namun, laga yang sebelumnya dijadwalkan melawan Persis Solo pada tanggal 26 Juli kemungkinan besar akan dibatalkan atau diganti, mengingat kedua tim akan bertemu di pekan pertama kompetisi Super League 2025/2026. Laskar Sape Kerap saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sebagai persiapan menghadapi musim baru. Selain fokus pada fisik dan taktik,
uji coba menjadi bagian penting dalam menilai kesiapan skuad serta adaptasi pemain anyar, termasuk para pemain asing. Dari Madura United, kini, kita beralih ke kabar Persib Bandung. Persib Bandung kembali membuat gebrakan dalam menyambut musim baru BRI Super League 2025/2026. Bukan melalui cara konvensional, klub berjuluk Maung Bandung itu memilih pendekatan emosional dan penuh makna untuk memperkenalkan pemain anyar mereka. Pada Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025, warga kota Bandung dikejutkan dengan kemunculan sebuah karangan bunga bertuliskan, Wilujeng Sumping, yang terpajang di Jalan Asia Afrika. Karangan bunga ini diletakkan tepat di bawah kutipan legendaris karya Pidi Bike dan Bandung. Bagiku bukan cuma urusan wilayah belaka, lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan. Tidak seperti biasanya, Persib kali ini menggunakan media karangan bunga sebagai bentuk teaser atau isyarat bahwa akan ada satu lagi rekrutan anyar yang segera diperkenalkan. Karangan bunga ini bukan hanya ornamen. Ini adalah pesan emosional bahwa akan hadir satu lagi penguat untuk Persib, ujar Adi Pratama, Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat. Adi menjelaskan bahwa penggunaan karangan bunga sebagai media pengumuman bukan sekadar keputusan estetika, melainkan bagian dari strategi komunikasi yang ingin menciptakan pengalaman emosional bagi para bobotoh. Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga membangun keterikatan emosional. Di Bandung, sepak bola adalah perasaan. Maka kami ingin setiap pengumuman terasa personal, akrab, dan punya jiwa, ungkapnya. Sebelumnya, Persib sudah dikenal dengan pendekatan unik dalam memperkenalkan pemain baru. Mulai dari videotron, brosur, mobitron, bioskop, koran, radio, hingga kartu pos telah digunakan. Kini, karangan bunga menjadi simbol baru dari kreativitas klub dalam menjalin koneksi dengan para pendukungnya. Adi pun mengajak seluruh bobotoh untuk turut menyaksikan dan merasakan atmosfer penyambutan tersebut secara langsung. Kami undang bobotoh untuk melintasi Jalan Asia Afrika, meresapi sambutan yang sederhana namun bermakna ini, dan bersiap menyambut nama baru yang akan kami umumkan Rabu 16/7, tutup Adi. Menurut informasi internal klub, nama sang pemain anyar akan ditambahkan ke karangan bunga tersebut sebagai bagian dari kejutan yang telah disiapkan. Persib pun kembali menunjukkan bahwa di balik setiap transfer, ada cerita dan penghormatan terhadap kota serta warganya. Di sisi lain, Persib Bandung juga sedang bersiap menjalani pemusatan latihan TC di Thailand selama 10 hari sebagai persiapan menuju kompetisi BRI Super League 2025/2026. Setelah gagal meraih hasil maksimal di ajang Piala Presiden, skuad Maung Bandung ingin memaksimalkan masa persiapan ini dengan program latihan intensif dan 3 laga uji coba. Kami akan melakukan 3 pertandingan uji coba. Pada dasarnya kami akan berada bersama-sama dalam 10 hari, memainkan 3 pertandingan, ungkap pelatih Persib, Bojan Hodak, kepada awak media di Bandung, Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Bojan menekankan bahwa TC ini bukan hanya penting secara teknis, namun juga secara timbal balik antar pemain, khususnya untuk para rekrutan anyar. Ia berharap momen ini bisa digunakan para pemain untuk membangun chemistry menjelang kompetisi resmi. Para pemain dalam 10 hari akan saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Jadi bagi para pemain baru, ini bagus bagi mereka untuk menyatu dan kami akan siap untuk liga, ucap pelatih asal Kroasia itu. Terakhir, Semen Padang FC resmi mendatangkan winger muda Indonesia, Ronaldo Kuateh, untuk memperkuat skuad mereka di BRI Super League musim 2025/2026. Meski pemain berusia 20 tahun itu direkrut dalam kondisi cedera, manajemen dan tim pelatih tetap menunjukkan keyakinan besar terhadap kualitas sang pemain. Pelatih kepala Semen Padang, Eduardo Almeida, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal sudah mengetahui kondisi Ronaldo dan siap mendampingi proses pemulihannya. Kita tahu jelas bahwa dia punya cedera, dan kita tahu dia punya proses untuk penyembuhan. Kita juga tahu dia adalah pemain yang bagus, jadi ini adalah situasi yang mutual, ujar Almeida.
Pelatih asal Portugal itu menambahkan bahwa cedera merupakan bagian dari dinamika sepak bola, dan fokus utama saat ini adalah membantu Ronaldo mendapatkan proses pemulihan terbaik. Cedera adalah sesuatu yang normal dalam sepak bola. Yang penting adalah dia mendapat recovery yang bagus untuk memastikan dia kembali dengan 100%. Setelah itu, dia bisa langsung bantu tim, jelasnya. Saat ditanya apakah Ronaldo akan ikut dalam pemusatan latihan tim di Malaysia, Almeida belum bisa memastikan. Dia butuh recovery. Nanti kita lihat, dia bisa ikut ke Malaysia atau tidak, imbuhnya. Sebelumnya, Ronaldo Coates sempat bermain di Liga Thailand bersama Muang Thong United. Meski belum mencetak gol selama masa singkatnya di sana, kecepatan dan kemampuan individunya tetap menjadi daya tarik utama. Ia masih dianggap sebagai salah satu winger muda paling potensial di Indonesia. Kehadiran Ronaldo diharapkan mampu menjadi tambahan kekuatan penting bagi Kabau Sirah musim ini, terutama jika ia berhasil pulih sepenuhnya dan kembali ke performa terbaiknya.